Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mutiara Herawati sebagai dosen pengampu mata kuliah PIKO yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk berdiskusi sehingga pada siang ini kami dapat memaparkan mengenai konseling pasien tidak patuh pada pengobatan. Kami dari kelompok C1 terdiri dari Oriza, Andini, Malika, Erlin, Rena, dan juga Herafika. Sebagai pendahuluan, ketidakpatuhan dalam pengobatan adalah kondisi di mana pasien tidak mengikuti anjuran terapi atau pengobatan yang telah ditetapkan oleh tenaga kesehatan, baik sebagian maupun seluruhnya. Apoteker memiliki peran penting dalam mengatasi ketidakpatuhan pengobatan dengan memberikan edukasi dan konseling yang jelas, membantu pasien memahami cara penggunaan obat yang benar, serta menjelaskan manfaat terapi jangka panjang dan juga resiko menghentikan obat tanpa arahan medis. Selanjutnya, kasus pasien. Bapak Hadi, seorang pria berusia 40 tahun yang bekerja sebagai driver ojek online, datang ke apotik dengan membawa resep dari dokter klinik untuk pengobatan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA ringan. Dalam resep tersebut, dokter meresepkan beberapa obat yaitu ada amoksisilin 500 mg diminum 3 kali sehari setelah makan selama 5 hari, Ambroxol HCl 30 mg diminum 3 kali sehari untuk membantu mengencerkan dahak dan paracetamol 500 mg yang diminum jika demam atau nyeri tenggorokan, maksimal 3 kali sehari. Namun, 3 hari kemudian, Pak Hadi kembali ke apotik bukan untuk menebus obat lanjutan, melainkan untuk membeli obat batuk herbal karena keluhannya belum juga membaik. Setelah dilakukan wawancara lebih lanjut, diketahui bahwa Pak Hadi hanya meminum amoksisilin selama 2 hari karena merasa badannya sudah mulai membaik. Ia juga mengaku sering lupa meminum obat batuk dan paracetamol karena kesibukannya bekerja di lapangan. Ia beranggapan bahwa jika tubuh sudah merasa enakan, maka obat tidak perlu dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Hadi tidak patuh dalam menjalani pengobatan sesuai dengan anjuran dokter. Ketidakpatuhan ini beresiko menyebabkan infeksi tidak sembuh tuntas serta meningkatkan kemungkinan terjadinya resistensi antibiotik di masa depan. Identitas pasien, nama Tahadi, umur 40 tahun, alamat Jalan Magelang nomor 45, diagnosa infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, obat yang diresepkan, resipe amoksisilin 500 mg, S3DD 1 kapsul PC selama 5 hari, Ambroxol 30 mg, S3DD 1 tablet, paracetamol 500 mg, SPRN, demam atau nyeri, maksimal 3DD 1 tab. Riwayat penyakit dahulu. Tidak ada riwayat asma, PPOK, atau alergi obat yang diketahui. Tidak memiliki riwayat penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi. Riwayat alergi, tidak ada alergi obat atau makanan yang diketahui. Riwayat pengobatan sebelumnya tidak ada. Riwayat keluarga, tidak ada anggota keluarga serumah yang mengalami penyakit serupa. Riwayat lingkungan, pasien tinggal di lingkungan padat, banyak yang sedang batuk pilek, sering terpapar debu saat bekerja sebagai ojek online. Untuk keluhannya, demam sejak 2 hari terakhir, batuk berdahak kental, sulit keluar, nyeri atau rasa tidak nyaman di tenggorokan, kadang-kadang merasa lemas, nafsu makan sedikit menurun, tidak ada sesak napas berat atau napas cepat, tingkat kepatuhannya rendah. Selanjutnya untuk bagian strateginya itu yang pertama menjelaskan pentingnya menyelesaikan pengobatan. Pak Hadi, meskipun Bapak sudah merasa lebih baik, antibiotik amoxicillin harus diminum sampai habis sesuai dengan waktu yang diberikan, yaitu 5 hari. Jika obatnya dihentikan sebelum waktunya, maka akan terjadi infeksi kembali dan lebih sulit untuk diobati. Ini juga bisa membuat obat ini jadi tidak bekerja dengan baik di masa depan. Jadi, sangat penting untuk menyelesaikan pengobatan agar benar-benar sembuh total. Kemudian, membantu pasien mengingatkan penggunaan obat. Dikarenakan Bapak sibuk bekerja, jadi saya menyarankan untuk meminta bantuan kepada orang terdekat
di rumah untuk mengingatkan. Kemudian Bapak juga bisa mengatur alarm di ponsel atau menempelkan catatan kecil di tempat yang sering Bapak lihat, seperti di meja makan atau di tas. Hal ini bisa membantu Bapak mengingat waktu minum obat. Selain itu, bisa juga coba minum obat setelah makan atau sebelum tidur supaya lebih mudah mengingatnya. Selanjutnya, menjelaskan fungsi masing-masing obat. Ambroxol membantu mencairkan dahak sehingga Bapak bisa lebih mudah batuk dan mengeluarkan dahak. Paracetamol digunakan untuk meredakan demam atau nyeri tenggorokan. Jadi Bapak lebih nyaman jika Bapak merasa demam atau nyeri. Bisa mengkonsumsi paracetamol sesuai kebutuhan, maksimal 3 kali sehari. Memberikan dukungan dan motivasi. Saya tahu Bapak sangat sibuk, tapi dengan menyelesaikan pengobatan ini, Bapak akan lebih cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas tanpa gangguan kesehatan. Mengambil obat dengan benar adalah langkah penting untuk memastikan Bapak bisa sembuh total dan menghindari masalah lebih lanjut. Mengajak pasien untuk berkomunikasi jika ada masalah. Jika Bapak merasa kesulitan atau ada yang kurang jelas tentang pengobatan, jangan ragu untuk kembali ke apotek atau ke dokter. Kami siap membantu dan memberikan saran yang sesuai dengan kondisi Bapak. Selanjutnya, kesimpulan, ketidakpatuhan pasien dalam menjalani pengobatan seperti yang dialami Pak Hadi dapat menghambat proses penyembuhan dan meningkatkan resiko resistensi obat. Oleh karena itu, peran apoteker sangat penting dalam memberikan konseling yang tepat, mulai dari menjelaskan fungsi obat, pentingnya menyelesaikan terapi, hingga membantu pasien mengingat jadwal minum obat. Pendekatan yang edukatif, empatik, dan komunikatif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi dapat bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat atau ingin bertanya, silahkan kami persilahkan untuk mengisi kolom komentar. Saya tutup sesi presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.